Assalamualaikum. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Kak Intan. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Eits, tunggu dulu. Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Kakak, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen agar kakak lebih semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. So, let's get started. Pernahkah adik-adik pergi ke pasar? Biasanya nih, ketika di pasar, pedagang-pedagang tersebut akan mengelompokkan dagangannya. Misalnya saja pedagang buah, ia akan mengelompokkan berdasarkan jenisnya. Seperti kelompok mangga, apel, dan salak. Selanjutnya, setiap buah tersebut juga akan dikelompokkan lagi. Misalnya saja dalam kelompok mangga. Mangga tersebut akan dikelompokkan menjadi kelompok mangga harum manis, mangga mana lagi, dan mangga gadung. Semua itu dilakukan agar pembeli lebih mudah mengenali dan membeli barang dagangan dari penjual. Di biologi, para ilmuwan juga menemukan sistem klasifikasi agar memudahkan dalam mengelompokkan makhluk hidup. Klasifikasi yang dilakukan adalah berdasarkan ciri-ciri yang diamati dari setiap makhluk hidup. Jadi, klasifikasi adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki dari setiap makhluk hidup. Tujuan dari mengklasifikasikan makhluk hidup adalah agar lebih mudah mengenali, mempelajari, dan membandingkan makhluk hidup. Selain itu, klasifikasi makhluk hidup juga memiliki tujuan lainnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Tujuan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, sehingga nantinya dapat membedakan antara satu jenis makhluk hidup dengan satu jenis makhluk hidup lainnya. Tujuan lainnya yang ketiga adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan nama pada makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup ini tidak dilakukan sembarangan, tetapi ada beberapa dasar yang harus kita perhatikan dalam mengelompokkan makhluk hidup. Apa saja dasar-dasar dalam mengklasifikasikan makhluk hidup? Yang pertama adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup atau mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri morfologi dan ciri anatomi yang dimiliki oleh makhluk hidup. Yang ketiga, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat tinggal, dan cara hidupnya.
ilmu yang mempelajari tentang tata cara mengklasifikasikan makhluk hidup kita sebut dengan taksonomi. Carolus Linnaeus merupakan bapak pelopor dari taksonomi. Urutan tingkat taksonomi yang ada pada makhluk hidup dapat adik-adik lihat pada tabel yang ada di layar. Ada tips nih agar adik-adik lebih mudah dalam mengingat urutan taksonomi pada makhluk hidup. Untuk kingdom Animalia atau hewan, adik-adik dapat menggunakan King Po Chan, cari orang paling ganteng sedunia. Coba apa adik-adik? King Po Chan, cari orang paling ganteng sedunia. King untuk kingdom, Po Chan untuk film, cari untuk kelas, orang untuk ordo, paling untuk family, ganteng untuk genus, sedunia untuk spesies. Jadi apa adik-adik? King Po Chan cari orang paling ganteng sedunia. Sedangkan pada tumbuhan atau plantae kita dapat menggunakan istilah King Diva, cari orang paling ganteng sedunia. King untuk kingdom, Diva untuk divisi, cari untuk kelas, orang untuk ordo, paling untuk family, ganteng untuk genus, dan sedunia untuk spesies. Jadi, jika pada tumbuhan kita dapat mengingatnya dengan menggunakan istilah King Diva, cari orang paling ganteng sedunia. Sedangkan jika pada hewan, adik-adik dapat menggunakan istilah King Po Chan, cari orang paling ganteng sedunia. Urutan takson tersebut berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Semakin ke bawah, maka akan semakin khusus. Semakin ke bawah juga akan memiliki perbedaan ciri khas yang semakin sedikit. Terdapat beberapa kriteria dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama, kriteria dalam pengklasifikasian pada tumbuhan. Jika pada tumbuhan kita dapat mengkriteriakan klasifikasi berdasarkan organ perkembangbiakannya, apakah dengan menggunakan spora atau menggunakan bunga. Yang kedua, berdasarkan habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Yang keempat, berdasarkan cara perkembangbiakannya, apakah tumbuhan tersebut berkembang biak secara generatif atau secara vegetatif. Sedangkan klasifikasi pada hewan memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah berdasarkan saluran pencernaannya. Jika pada hewan tingkat rendah belum memiliki saluran pencernaan. Sedangkan pada hewan tingkat tinggi sudah memiliki lubang mulut, saluran pencernaan, dan juga anus.
Kriteria kedua berdasarkan kerangka atau skeleton. Jika kerangka ada di dalam tubuh, kita kelompokkan menjadi endoskeleton. Dan jika di luar tubuh, kita mengklasifikasikannya ke dalam aksoskeleton. Kriteria yang ketiga berdasarkan anggota geraknya. Apakah hewan tersebut termasuk berkaki 4, berkaki 2, atau tidak memiliki kaki? Nah, itu tadi penjelasan singkat Kakak mengenai cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik. Dan Kak Intan undur diri, sampai jumpa di kesempatan lainnya.